bapak, ibu, atau saudaraku. Nah, ini panggilan-panggilan yang baik. Nah, saling menghormati ini harus ada pada kedua belah pihak, antara orang tua dengan guru. Kalau tidak, akan terjadi kesenggangan. Dan kesenggangan ini bukan memperkuat dalam dunia pendidikan, tapi akan memperlemah sinergi antara keduanya. Iya, dari pihak orang tua jadi malas ketemu sama ustadznya nggak ada yang sopan begitu. Dan demikian pula ketika wali santri datang, ustadznya juga malas ketemu. Diberitahukan kepada santri ikhwan untuk memenuhi kursi kedua atau kursi belakang, kursi lip tengah nih. Ada. Om nggak ikut, kenapa nggak ikut nih Om? Udah diwakilkan sama Om Mengisi Aji. kursi baris Om kedua, bagus, iya. 3. Bagus menjadi Ada ini seru. Kalau ada minum. kan sama Mbak bukan dadah. Ada semangat. Kalau saya bantu nanti bilang cakep, gitu ya, setuju ya? Oke. Siap ya? Ibu-ibu yang masih ngantri, jangan lupa bilang cakep, oke ya? Oke, Masya Allah. Beli obat di apotik Subul Salam. Sebentar. Tadi bukan pantun, promosi. Pak Nanang? Belum ada Pak Nanang? Belum, Masya Allah. Kita ulang. Wajar belum sarapan. Oke, siap ya cakepnya ya. Pergi ke pasar, beli bayam. Jangan lupa bawa rantang. Apabila saya mengucap salam, yuk kita baca dengan suara yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Masya Allah, semua kayaknya kok semangat semua ya, bahagia semua ya. Ibu-ibu yang di belakang senang dan bahagia apa tidak hari ini? Bahagia semua. Teman-teman yang di depan, bapak-bapak yang ada di sini, sehat dan bahagia semua. Sehat semua. Masya Allah. Semoga tidak ada yang di pojokan datang ke sini dengan perengat-perengut, nggih. Nggih apa nggih? Ya, semua harus semangat, harus bahagia. Semoga kita semua mendapat berkah di hari ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di sini. Selamat datang di Pesantren Islam Darul Rasyid Lampung Utara Lampung Timur. Bapak Ibu bisa lihat view pesantren kita, Masya Allah ya Bapak Ibu. Pembangunannya luar biasa, besar, megah. Ya, Masya Allah, pembangunan sangat pesat. Ini semua semata-mata bantuan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan Bapak Ibu sekalian. La tattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Lurus berjalan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar kehidupannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya waladun salih, anak yang salih.
Dan yang perlu kita ketahui jemaah sekalian, tidak mungkin anak-anak kita menjadi solih, menjadi mukmin, punya keimanan yang lurus, punya tauhid yang lurus, punya akidah yang kuat, keimanan yang kuat, bisa beramal ibadah dengan benar, punya akhlakul karimah yang benar, kalau tidak didasari ilmu, itu tidak mungkin. Makanya yang perlu kita pahami jemaah sekalian, anak soleh itu adalah anak-anak yang berilmu, sehingga dia memiliki keimanan yang benar, dia punya amal yang benar, dia punya akhlak yang benar. Nah, itu waladun salih, namanya anak yang salih. Oleh karena itu, untuk membentuk anak salih perlu kerja keras, ya, perlu dididik dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dibiarkan atau diberikan materi agama yang seadanya, tidak. Ya, tapi harus benar-benar fokus. Anak itu diajari dinul Islam dengan dalil-dalil. Oleh karena itu coba sekalian, lalu siapa orang yang berkewajiban mendidik anak sehingga anak itu menjadi soleh? Ayo, kira-kira siapa? Siapa yang punya kewajiban mendidik anak agar anak itu menjadi soleh? Orang tua apa guru di pondok pesantren? Nah itu, bapak-bapak, ibu sekalian, itu yang jawab anak-anak kalian semuanya itu, katanya orang tua gitu. Yang wajib mendidik anak menjadi soleh itu orang tua. Nah gimana kalau anak-anak kita itu menuntut kita, bapak didik aku supaya jadi soleh gitu. Di rumah kita didik anak-anak kita agar menjadi soleh dan soleh. Tidak sanggup. Bagaimana tidak sanggup? Itu kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada, mendidik anak-anaknya sehingga nanti anaknya menjadi anak yang salih dan salih. Iya benar, itu kewajiban orang tua. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Jadikan diri kita itu salih, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan keluarga kita juga salih, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yang menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya minimalnya orang tua itu sudah menanamkan tauhid kepada anak-anaknya sejak balita. Nah, Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan akidah-akidah yang mendasar seperti ini sejak anak-anak kita masih kecil. Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ajari anak sholat, ajari anak berpuasa. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling tinggi. Ajari anak-anak kita juga beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajari makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan. Masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk WC ajari doa-doanya, keluar WC ajari doa-doanya. Ini merupakan adab, karena mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga ajari adab ketika bergaul dengan teman-temannya, ketika bergaul dengan orang tuanya. Harus merendah diri saat berjumpa dengan orang yang lebih tua. Harus menyayangi orang-orang yang lebih muda usianya. Ini ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak seharusnya sejak dini. Demikian pula yang lain-lainnya seperti membaca Al-Quran, belajar menulis. Ya, sebelum di sekolah kan ajari dulu. Ini minimal hafal Al-Fatihah. Jadi jangan sampai anak kita hafal Fatihah yang ngajari guru ngaji, jangan. Nah ini termasuk salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, dan hukumnya wajib.
Apa hukumnya? Wajib kalau tidak ditunaikan berdosa. Tampilkan kepada orang tua dari santri-santri kita. Kita hormati mereka. Kita ketemu dengan mereka jangan buang wajah. Ya, kita juga harus menampakkan wajah yang ceria ketika berjumpa dengan wali-wali santri. Kita sambut mereka dengan baik. Kita ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang lemah lembut, yang sopan, yang santun. Itu karena mereka orang tua. Nah ini, saya ingatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Man lam yarham sahirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Orang yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih kecil daripada kita, yang anak-anak yang kecil di antara kita, dan orang yang tidak mengerti hak dari orang-orang yang sepuh daripada kita, maka dia bukan golongan kita. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini orang tua yang usianya lebih lanjut tetap menghormati para ustadz yang usianya muda karena ilmunya. Demikian pula sang ustadz yang usianya muda tetap harus menghormati orang-orang tua karena usianya. Dan itu hak bagi mereka. Misalnya apa? Dengan menyebut mereka dengan panggilan-panggilan yang sopan, yang santun. Wahai bapak fulan. Jadi jangan sampai karena kita itu merasa punya ilmu dan merasa mulia, kemudian kita panggil wali-wali santri kita dengan panggilan yang menurut adat kebiasaan kita nggak sopan, seperti manggil langsung namanya saja. Ayo bujo, ayo fulan. Hanya gara-gara kita memandang bahwa dia itu apa? Tidak berilmu. Bapak, ibu, atau saudaraku. Nah, ini panggilan-panggilan yang baik. Nah, saling menghormati ini harus ada pada kedua belah pihak antara orang tua dengan guru. Kalau tidak akan terjadi kesenggangan. Dan kesenggangan ini bukan memperkuat dalam dunia pendidikan, tapi akan memperlemah sinergi antara keduanya. Iya, dari pihak orang tua jadi malas ketemu sama ustadznya nggak ada yang sopan, begitu. Dan demikian pula ketika wali santri datang, ustadznya juga malas ketemu. Si orang tua fulan itu, aduh, orang tuanya nggak punya sopan santun, nggak punya rasa hormat sama ustadznya, malas juga ketemu. Kalau kondisi seperti ini bagaimana bersinergi? Tidak akan bisa. Maka ini penting. Maka yang kedua adalah apa? Saling menghormati dan saling menghargai antara orang tua dengan pihak pesantren.